bertanya, silakan. Lagi Bante. Mau tanya tentang persembahan Atta Buddha kalau lewat jam 12 apakah masih boleh mempersembahkan buah-buah gitu Bante? Tidak sampai tidak boleh sih. Bisa saja, enggak apa-apa. Toh ya, persembahan atau puja di altar itu utamanya adalah cetusan rasa penghargaan, penghormatan, jasa, dan juga welas asih yang sang guru Buddha, kalau altarnya itu adalah altar Buddha ya, yang dimaksud ketentukan altar Buddha ya. Ya, Bante. Bagaimanapun, apabila seseorang mengetahui tata kebiasaan seorang Sama Sambuddha yang menyantap makanan sehari sekali di waktu pagi, setelah itu tidak bersantap lagi hingga esok pagi. Nah, mengetahui demikian, apabila kemudian memilih barang persembahan yang lain selain buah, yaitu juga baik. Begitu. Jadi bukan merupakan itu semacam dosa loh, mempersembahkan buah, apalagi daging ini itu ke altar Buddha. Ya, di waktu yang tidak cocok setelah tengah hari begitu ya. Ya tidak ada dosa itu muncul dari kebajikan, kecuali kalau niatannya itu, Buddha itu niatannya itu sengaja gitu. Buddha kan nggak makan setelah makan siang. Ini saya iming-imingi nih setelah siang ini. Coba aku kasih ini. Dengan niatan seperti ini, niatan mengiming-imingi seperti ini, niatan yang tidak bagus, yaitu baru dosa. Atau baru hal yang cacat tidak bagus. Iyalah, kalau semuanya dasarnya adalah niatan baik, ya akan menjadi baik. Tentang yang menerima, termasuk juga mau menerima, ya mungkin akan anumodana sadhu, terima kasih. Kalaupun Sang Buddha hidup, ya mendapatkan persembahan makanan di waktu lewat hari begitu, bukannya tidak beranumodana, anumodana. Urusan beliau mau menerima atau mau memakan tidak, itu kan kebiasaan beliau, ya toh. Ya. Jadi kita sisihkan pemahaman-pemahaman yang sifatnya mistis, yang sifatnya di luar akal untuk kemudian menunjuk beberapa praktek tertentu itu adalah yang mendatangkan celaka, mendatangkan musibah, ini itu, dosa dan sebagainya. Ya, itu kita umat Buddha lebih mengutamakan dari sisi rasional, dari sisi logika. Ya tentu tetap yang namanya keyakinan, yaitu keyakinan pada keyakinan pada pencapaian penerangan sempurna Sang Buddha. Itu yang dimaksud dengan keyakinan, bukan yakin pada apa yang lain. Termasuk juga tentu di sini, meskipun tidak disebutkan begitu ya, tidak disebutkan secara eksplisit, ya, yakin pada hukum perbuatan, yaitu hukum yang Sang Buddha realisasi ada pada makhluk hidup. Setelah merealisasi keberadaan hukum itu yang ada pada makhluk hidup, nah beliau ajarkan kepada kita semua. Kita mungkin belum bisa menerima 100% secara pengertiannya,
sehingga butuh yang namanya keyakinan. Dengan kekuatan keyakinan atas hukum perbuatan, hukum karma ini, terlepas kita paham atau tidak paham, setuju atau tidak setuju, mau atau tidak mau, kita mau ya mempercayai, meyakini ajaran tentang hukum karma dengan ya menghindari hal yang buruk, meskipun hati ingin dan setuju untuk berbuat buruk, tapi karena kekuatan keyakinan ini, Sang Buddha bilang hukum karma itu ada. Keburukan mendatangkan penderitaan, kebaikan mendatangkan kebahagiaan. Aku belum setuju, belum paham, belum ngerti. Tapi karena ini adalah ajaran Sang Buddha dan aku yakin pada beliau, ya aku melakukannya. Ya, tidak melakukan hal yang buruk. Sang Buddha mengajarkan kebaikan mendatangkan kebahagiaan. Meskipun aku tidak setuju, tapi ya aku mau tidak mau melakukan. Ya tidak apa-apa. Namanya itu kekuatan keyakinan. Ya, balik pada pertanyaan tentang persembahan. Yaitu, ya sesungguhnya sudah terjawab ya. Bahwasanya itu tidak apa-apa, tidak sampai memberikan ya semacam celaka, musibah atau bala atau apa sebutannya itu ya. Begitu. Ya pilih mempersembahkan barang yang lain, wewangian. Wewangian tidak harus berupa bunga fresh, tidak harus ya kalau dapat ya baik. Tapi kalau tidak dapat ya cari penggantinya, wewangian yang lain. Seperti dari kayu-kayuan, seperti dari beberapa getah, seperti getah gaharu, getah kemenyan, ya getah atau minyak, ini cendana, ya atau beberapa minyak begitu yang ya didistribusikan secara umum fragrance, pengharum ya. Pengharum tubuh, pengharum apa begitu ya. Atau juga minyak esens itu loh, ya. Minyak esens yang biasanya itu untuk pengharum ruangan. Nah, itu biasanya dipanasi gitu. Dipanasi anget-anget gitu nanti menguap wanginya. Itu juga bisa sebagai puja wewangian termasuk. Menggantikan bunga, menggantikan dupa, sudah bisa. Ya juga barang-barang persembahan yang lainnya masih memungkinkan. Ya seperti penerangan dan air putih mungkin ya. Ya itulah. Masih ada yang lain yang bisa dipersembahkan di waktu setelah lewat tengah hari. Nah, ya Hanumodana. Sabitiyo wiwajantu